Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Mukarramah NIM 30. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang produk pembiayaan bank syariah. Kita akan masuk kepada subbab yang pertama, yaitu A. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. B. Pembiayaan dengan prinsip sewa atau ijaroh. Dan C. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Nah, yang pertama kita akan masuk kepada subbab yang pertama, A. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pembiayaan dengan prinsip jual beli dilakukan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan pembayaran dan waktu penyerahan barang, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan murabaha. Pembiayaan murabaha di sini merupakan transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank di sini bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan atau margin. Yang kedua, pembiayaan salam. Nah, pembiayaan salam di sini merupakan sebuah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Yang ketiga, pembiayaan istihna. Pembiayaan istihna sebenarnya sama dengan salam, namun dalam istihna pembayaran dapat dilakukan bank dalam beberapa kali pembayaran. Ketentuan umum pembiayaan istihna adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu tentang pembiayaan dengan prinsip sewa atau ijaroh. Ijaroh merupakan akad antara bank dan pihak yang menyewakan barang serta nasabah sebagai penyewa barang dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Nah, dalam transaksi perbankan, bank membeli aset tetap dari supplier, kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan biaya sewa yang tetap hingga jangka waktu yang tertentu. Kemudian subbab yang ketiga yaitu tentang pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah di sini merupakan suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, pembiayaan mudharabah merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Nah, bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari sahibul mal dan keahlian dari mudharib. Nah, adapun juga pembiayaan bank syariah berdasarkan jenis penggunaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan modal syariah. Pembiayaan modal syariah atau PMK di sini merupakan suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk
untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu pembiayaan investasi syariah. Pembiayaan investasi syariah di sini merupakan suatu pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau relokasi proyek yang sudah ada. Yang ketiga, pembiayaan konsumtif syariah. Nah, pembiayaan konsumtif syariah di sini merupakan suatu jenis pembiayaan yang diberikan dengan tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Selanjutnya, tentang produk jasa syariah. Bank syariah selain menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediaris antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga melakukan berbagai layanan jasa perbankan kepada nasabah yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Nah, layanan jasa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu hiwalah atau ahli utang piutang. Akad hiwalah ini bertujuan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Karena kebutuhan likuiditas, supplier dapat meminta bank untuk mengambil alih piutangnya kepada pemilik proyek. Yang kedua, rant atau gadai. Akad tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Atas izin bank, nasabah masih tetap dapat menggunakan barang tersebut dengan tidak mengurangi nilai atau merusak barang yang digadaikan. Kemudian, qard merupakan suatu pinjaman uang. Nah, dalam perbankan, qard biasanya digunakan untuk dalam bentuk pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit, pinjaman kepada pengusaha kecil, dan pinjaman kepada pengurus bank. Selanjutnya, wakalah atau perwakilan. Wakalah dalam perbankan terjadi jika nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang. Kemudian, yang terakhir, yaitu kafalah atau garansi bank. Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Nah, bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah bank untuk fasilitas ini sebagai rant. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Untuk jasa ini, bank memperoleh pengganti biaya atas jasa yang diberikan. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.